Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan pelatihan SPSS ini. Perkenalkan, saya Laili Arahma sebagai moderator. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan CV dari Bapak Yamin sebagai pemateri kali ini. Kali ini pemateri bernama Bapak Mohyamin Darsyah, tempat tanggal lahir Surabaya 9 September 1990-an, alamat Karanggawang Barat RT 1 RW 14 Tandang Semarang, hobi traveling, sudah menjelajah 60 negara. Moto manjada wajada no pain no gain. Sebelumnya SPSS ini diadakan karena untuk tujuannya untuk bahan skripsian teman-teman gitu. Jadi diharapkan adanya pelatihan SPS ini, teman-teman bisa belajar mengetahui apa itu SPSS untuk bahan skripsian. Langsung saja kepada pemateri, dipersilakan Pak, kepada Bapak Muhammad Yamin. Ya, terima kasih. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsira ammar, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabi amma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa dipertemukan walaupun secara virtual dengan anak-anakku sekalian dalam rangka tholabul ilmi. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, kita upayakan, kita perjuangkan di dunia ini kelak nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Untuk selanjutnya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain yang belum bergabung di pertemuan pelatihan SPSS secara virtual, saya mohon sama operator, mungkin panitia, untuk menampilkan data cross tab ya, untuk menampilkan data cross tab. Bisa di share screen. Untuk peserta yang lain saya harapkan juga demikian, untuk bisa membuka data yang sudah di-share oleh panitia. Ada beberapa data, ada modul. Nah, silahkan untuk yang data cross tab itu bisa ditampilkan. Monggo panitia untuk menampilkan untuk share screen data cross tab. Sebentar Pak, lagi di proses.
Ini yang bagian share screen siapa? Laili atau mungkin ada teman yang lain? Teman yang lain, Pak. Oke. Katanya lagi download aplikasinya dulu. Aplikasi apa? Belum download. Cross tab-nya iya belum download itunya apa SPSS-nya, terus cross tab-nya jadinya nggak bisa dibuka, Pak. Oh, kalau Mbak Leli punya enggak yang punya SPSS kan? Mbak Iya, ada. Leli punya SPSS? Sudah Iya download punya, Pak. SPSS? Sudah, tapi laptopnya lagi nggak ada, Pak. Jadi ini makanya teman yang buka. Oke. Atau begini, di antara peserta yang lain ada, supaya tidak terlalu lama, di antara peserta yang lain ada yang mau jadi volunteer relawan untuk share screen? Silahkan. Silakan peserta yang lain. Halo. Kalau enggak nanti saya tak masuk aja. Coba yang peserta yang lain jangan-jangan belum punya SPSS ini. Sudah Pak, sudah punya Pak. Punya, Pak. Oke, dibuka laptop. Oke, Bentar, Pak. saya minta tolong Rajendra ya untuk apa? Untuk share screen. Kalau Hanif bisa, Hanif dulu aja, Pak. Hanif ada kan, Hanif? Atau Hanif? Masih buka laptop, bentar dulu. Baru banget buka laptop. Iya. Yang lain juga demikian, untuk bisa membuka data cross tab. Modul juga bisa sambil dibuka untuk apa modulnya. Rajendra, tolong
tolong sambil dibuka aja dulu Jen, soalnya agak lama Jen. Iya, bentar ini juga lagi proses. Gimana Jendra, bisa nggak? Jendra, Bentar, Mbak. Pak Yamin, Iya. Pak mungkin sambil menunggu ya Pak, mungkin ini aja dulu Pak diisi dengan menjelaskan apa itu SPSS. Jadi Oke. kenalan Ya. aja dulu gitu. Ya, oke. Sambil menunggu operator, kita akan mulai terkait dengan materi hari ini, yaitu pelatihan SPSS. Sebelum kita berbicara apa itu SPSS, nah perlu dipahami terkait dengan sebuah data, elemen yang paling mendasar dalam studi kasus, penelitian, ataupun apapun itu adalah berbasis data. Nah, data itu apa? Data itu adalah kumpulan kejadian atau fakta. Nah, ini harus dipahami, ya. Ini harus dipahami. Yang namanya data itu tidak hanya terkait dengan angka, uang, terus nominal tertentu, tidak. Jadi data itu kompleks, tidak hanya terkait dengan apa ya, nominal begitu ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah data. Ya, itu adalah data. Jadi contoh, Anda sedang hadir pada pelatihan SPSS hari ini, itu adalah data. Anda sedang duduk, Anda sedang makan, Anda sedang tidur, Anda sedang melakukan aktivitas apapun, itu adalah data. Ya, Anda kuliah di UIN, mengambil jurusan sosiologi, ilmu politik, Anda sekarang semester berapa ini? IPK Anda berapa? Itu adalah data. Ya, kalau dikaitkan dengan nominal itu juga data. Anda bekerja sebagai petani, PNS, pedagang, apapun itu, Anda punya penghasilan 2 juta, 3 juta, 4 juta, itu adalah data. Anda setiap malam dikunjungin pacar, cowok atau cewek, itu adalah data. Anda sehari makan 3 kali, itu adalah data. Jadi Pak Yamin tekankan, yang namanya data itu adalah sejatinya adalah aktivitas kita sehari-hari. Ya, aktivitas kita sehari-hari. Ya, sebentar. Ya, saya lanjutkan. Nah, data itu dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu disebut juga data
kategorik. Data kuantitatif disebut juga data numerik. Nah, begitu. Suara saya putus-putus tidak? Tidak, Pak. Oke, Kalau saya ya, oke. Untuk data kategorik, untuk data kategorik itu contohnya adalah data yang sifatnya adalah kualitatif atau klasifikasi. Misalkan sangat puas, senang, tidak senang, kurang senang. Ya, seperti itu. Nanti di coding. Sangat puas di coding 5. Puas di coding 4, di kode atau coding 4. Dibuat skala. Nah, termasuk tingkat pendidikan. SD, SMP, SMA, S1, S2 itu data kategorik. SD dikasih angka 1, SMP dikasih angka 2, SMA dikasih angka 3, itu di coding. Nah, itu data kategorik. Nah, terus kalau yang data numerik atau kuantitatif ya langsung terkait dengan nilai IPK, terkait dengan nilai nominal uang, terkait dengan banyak hal ya. Nah, begitu untuk data kuantitatif, angka kemiskinan, angka indeks pembangunan manusia, angka lain-lain. Nah, itu adalah itu data-data kuantitatif. Begitu. Nah, Pak Yamin lanjutkan. Untuk pelatihan hari ini ada data cross tab. Nah, itu adalah data kategorik. Nah, mungkin panitia atau operator sudah bisa menampilkan begitu. gimana Rajendra udah bisa? Masih proses Mbak, ini masih lemot. Atau mungkin yang lain ada bisa nggak? Yang Sambil lain? nunggu nih. Aku juga lagi usaha. Alifa kayaknya bisa, Alifa. Oke. Sebentar ya, sambil saya Pak Yamin ini mau ganti laptop, bentar. Sebentar. 1 menit ya, bentar. Ya, Pak Yamin lanjutkan, mohon maaf. Jadi
untuk terkait dengan data, itu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Begitu. Anda harus paham kira-kira nanti untuk memetakan data itu mana ini kategori kuantitatif atau numerik, mana itu kategori data kualitatif ya atau kategorik. Nah, untuk selanjutnya di layar sudah ada terkait dengan ini adalah data penelitian suatu kasus di Kabupaten X. Kebetulan respondennya 30, minta tolong operator untuk ngeklik yang ya oke, sudah diklik ya, terima kasih. Nah, ini apa maksudnya? Ini Pak Yamin jelaskan sebelum kita beroperasi ke SPSS. Jadi Pak Yamin jelaskan ini adalah data penelitian terkait dengan bayi yang dilahirkan di suatu kabupaten itu ternyata memiliki bukan kelainan ya, ternyata kabupaten itu diketahui para perempuan ibu itu kebanyakan merokok. Maka ada seorang peneliti kedokteran kesehatan pengen meneliti apakah ada pengaruh ketika perempuan-perempuan hamil merokok, apakah itu mempengaruhi janin dan tentunya berat badan bayi yang dilahirkan. Nah, ternyata penelitian dilaksanakan sekian bulan. Dalam sekian bulan itu diketahui terdapat 30 perempuan yang melahirkan pada waktu itu. Nah, nomor 1, perhatikan, nomor 1 pada responden pertama itu diketahui angka 1. Nah, angka 1 di situ itu memiliki makna ya. Angka 1 di situ itu memiliki makna bahwasanya bayi yang dilahirkan itu memiliki berat badan rendah. Memiliki berat badan rendah. Dan angka 0 memiliki makna bayi yang dilahirkan tidak ada normal. Habis itu adalah berat bayi lahiran di kategori rendah apa tidak rendah? Ya, bayi berat badan bayi lahir kategori rendah. 1 itu dilahirkan rendah, yang kedua adalah bayi yang dilahirkan tidak rendah, alias normal, yang nol ya, yang normal. Berikutnya itu ada variabel usia, ada variabel usia, yaitu umur. Umur itu melahirkan ada usia 28 tahun pada responden pertama dengan lulusan SD. Ya, dengan lulusan SD. Agak mantul ya, sebentar ya. Pak Yamin dari itu memang ada laptop, jadi saya tak live dulu biar untuk laptop aja. Oke, kita lanjutkan. Suara Pak Yamin bisa didengar ya? Halo? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya. Untuk berikutnya, responden pertama nomor 1 memiliki umur 28 tahun, pendidikannya itu education-nya itu di kategori 1. 1 itu adalah SD. Nah, itu ada kategori semuk. Semuk itu merokok apa enggak? Nah, ternyata responden pertama itu melahirkan bayi tidak rendah, usianya 28 tahun, pendidikannya SD, statusnya merokok. Jadi merokok itu satu itu adalah kategori untuk merokok. Responden yang kedua yaitu melahirkan bayi dengan berat rendah. Rendah itu kira-kira berapa ya kalau definisi rendah? Mungkin 2 kilo ke bawah ya. Ya, atau mungkin 2,1 ke bawah atau 2,2 ke bawah itu dikatakan rendah begitu ya. Usianya 29 tahun, pendidikannya SMP di kategori 2. Terus masih juga statusnya merokok. Nah, yang ketiga berat bayi lahir rendah, usia 24, pendidikan SMA, dia tidak merokok.
Responden yang ke-15, perhatikan yang nomor 15, ibu yang melahirkan pada nomor 15 itu memiliki berat bayi yang normal, tidak rendah, usianya 27 tahun, lulusan SD, tapi dia merokok. Dan Anda bisa telaah data-data ini sampai ke 30. Nah, sekarang untuk memperpendek waktu, mempercepat waktu, kita akan mengoperasionalkan how to make a correlation antara variabel berat bayi lahir dengan variabel-variabel yang ada. Nah, sekarang ini kan penelitian, kita pengen menguji yang namanya data itu kan harus diteliti. Nah, data apapun itu, Anda ada banyak orang itu suka belanja di pasar atau Indomaret atau belanja di mana. Itu perlu disurvei itu, disurvei tanya satu-satu. Pertanyaannya apa, nanti dibuat Excel, dari Excel terus di copy ke SPSS. Nah, sama kayak data yang Anda lihat di layar itu juga begitu. Ada pertanyaan, terus direkap Excel, cara masukannya tinggal di copy. Jadi nggak susah ya untuk input data di SPSS begitu. Nah, sekarang kita mengoperasionalkan untuk mengetahui hubungan antara berat bayi lahir ya dengan coba status merokok. Operator mungkin bisa mengikuti instruksi saya, yaitu adalah klik analyze. Operator, di atas itu ada kata analyze. Mana operator? Ya, analyze, descriptive statistic, frekuensi, klik, ya, semua juga bisa ngikutin, masukkan semua variabel, itu mas variabel berat badan bayi, masukkan, kan udah kuning tuh, ada tanda panah itu, biru, oke, lagi seperti itu, nah, atau di drag seperti tadi juga bisa, mana yang cepat silakan. Nah, oke, setelah itu langsung oke aja, langsung oke. Bawah. Nah, oke. Oke, nah. Sekarang, nah, di layar udah kelihatan nih. Di layar sudah kelihatan. Nah, sekarang mulai atas dulu, Mas, agak ke atas. Oke, oke. Sekarang perhatikan itu, ada data seperti ini. Berat bayi lahir ya itu yang tidak rendah, yang normal ada 16, yang rendah ada 14, total ada 30. Kalau ada pertanyaan persentase terbanyak bayi yang dilahirkan rendah apa tidak rendah itu banyak mana? Banyak yang tidak rendah, banyak yang normal begitu. Nah, sekarang dari sisi umur ya ternyata diketahui umur yang paling muda ketika ibu melahirkan adalah usia 10 tahun. Ada Pak 10 tahun, ada. Kebetulan ini adalah special case, ada kekerasan seksual sehingga melahirkan di luar nikah begitu, sehingga pada usia 10 tahun itu melahirkan. Paling tua ibu melahirkan di usia 36 tahun. Nah, Anda harus jeli cara membaca data. Ada pertanyaan nih, saya coba nih ya, saya tes. Siti Nur Afifah. Halo Mbak Siti. Iya Pak. Mbak Siti, halo. Iya, halo. Oke, sekarang jawab pertanyaan Pak Yamin. Ya, jawab pertanyaan Pak Yamin. Iya Pak. Usia berapa ibu paling banyak melahirkan? Di tabel ada itu. Usia berapa Mbak? Yang mana sih? Iya, usia berapa? Usia 25. Ada berapa orang? Ada 4 orang. Nah, berapa bayi yang dilahirkan pada usia
18 tahun. 13. 18 tahun. Oh, 8. Nggak ada ya. Nah, nggak ada. Nah, begitu. Nah, berapa bayi yang dilahirkan di usia 33 tahun? 1. Satu, ya. Jadi harus jeli membaca data. Coba saya mau tanya sama Nadia Tuliza. Nadia Tuliza, silang aja Mas itu. Oke, naik ke atas Mas, yang data yang merokok tadi. Oke. Iya. Yang berat bayi lahir ya. Oke, Mbak Nadia, pertanyaannya adalah berapa persen bayi yang dilahirkan berat badan rendah? Enam belas. Dua itu 45 Sinyalnya deh. koma Bapaknya keluar ya? Suara saya putus-putus enggak ya? Halo? Iya Pak, putus. Iya, Iya, Pak. Pak. Oke. Iya, Pak. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi siapa yang saya tanya? Nadia ya, Nadia. Oke. ya Pak. Pertanyaannya adalah, bentar. Berapa orang ibu yang melahirkan dengan status merokok? Tiga 30. Ada berapa? Ada berapa Mbak? Ada atau di situ? Yang 30 Pak. Itu 30 paling itu besar. ada total responden ibu melahirkan. Ya, dari 30 itu, Iya 30. maka itu 30 totalnya. Nah, sekarang pertanyaan Pak Yamin, berapa orang ibu yang melahirkan dengan status merokok? Kalau 30 itu totalnya. Di tabel ada itu. Berapa yang lain? Ada berapa? 10. Ada 10. 10 Pak. 10. Iya. Oke. Nah, sekarang untuk menyingkat waktu, sebelum kita tahap selanjutnya, yang kita bahas ini adalah statistik apa? Masih ingat? Yang barusan kita bahas, Pak Yamin tanya ke Anda itu statistik apa ini? Deskriptif. Ya, statistik deskriptif. Ya, statistik deskriptif itu hanya statistik yang menggambarkan, menjelaskan keadaan data ya, yang menggambarkan, menjelaskan keadaan data. Ya, jadi
belum sampai ke pengujian. Hanya sekedar grafik, tabel, apa itu, yaitu statistik deskriptif ya. Ada berapa jumlahnya, ada berapa persentasenya, maksimalnya berapa, minimumnya berapa, begitu. Jadi itu statistik deskriptif. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian. Kalau sudah tahap pengujian, analisis, menggunakan metode pendekatan rumus, nah itu adalah statistika apa? Disebut statistika? Ada yang tahu? Inferensia, Pak. Inferensia. Jadi statistik itu ada dua, statistik deskriptif dan statistik inferensia. Statistik inferensia adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengolah, menganalisis, sampai menyimpulkan suatu data. Nah, Anda kan sering bilang nih, itu banjir karena rob, itu kecelakaan karena faktor jalan, faktor kemacetan, itu sakit karena kurang vitamin, ini mati karena apa? Lah, ketika kita berbicara karena itu kan sebuah kesimpulan. Sesungguhnya kita tuh dalam kehidupan sehari-hari itu ngomongnya ya statistik inferensia. Ya, kalau Anda berbicara karena begitu ya, berarti Anda itu sudah ngomong statistika inferensia. Sudah menyimpulkan kok. Entah itu analisisnya ngawur, atau analisisnya by data, atau analisisnya karena wawancara, dengar dari orang lain, atau analisisnya karena Anda melakukan pengujian, salah satunya dengan statistik. Nah, jadi ketika Anda berbicara, apapun kasusnya, ketika Anda berbicara ada kata-kata karena, berarti Anda sudah berbicara inferensia. Itu sudah melalui tahapan analisis yang mendalam. Kalau udah ngomong karena bla bla bla, itu berarti sudah melalui tahapan analisis yang mendalam. Nah, kalau dalam statistik, berarti sudah melakukan pengujian. Pengujiannya adalah dengan menggunakan metode tertentu. Nah, ini Pak Yamin jelaskan, karena data yang kita gunakan ini adalah data kategorik, analisisnya adalah kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antar variabel yang akan kita teliti, maka pendekatannya adalah dengan menggunakan cross step, korelasi cross step. Karena korelasi sendiri itu ada dua, yang cross step dan yang satu ada Pearson atau product moment. Kalau product moment atau Pearson itu digunakan pada data numerik atau kuantitatif. Nah, kalau ada datanya adalah data kualitatif atau campuran, ini kan campuran ya. Berat bayi lahir itu kan di kategori rendah dan tidak rendah. Itu data kategorik ya, kualitatif. Umur itu numerik atau kuantitatif. Education kita kategori SD, SMP, SMA. Campuran ini ya, campuran. Berarti entah itu data campuran atau mix kualitatif atau kuantitatif, ataupun data kategorik semua atau kualitatif semua, maka untuk mengetahui hubungan antar variabel kita menggunakan cross step. Ya, jadi Anda harus paham kapan saya menggunakan cross step, kapan saya menggunakan korelasi Pearson atau product moment, begitu. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis statistika inferensia. Operator minta tolong ikutin instruksi saya. Yang lain juga ikutin. Ya, kembali ke data. Oke. Analyze. Kita pelan-pelan aja analyze. Sama kayak tadi, deskriptif statistik, ya, analyze, deskriptif statistik, pilih yang cross step, ya, pilih cross step, dah. Nah, masukkan berat badan bayi lahir ke row, status merokok ke kolom. Sudah? Oke. Di sampingnya itu ada kotak-kotak, itu ada eksak, ada statistik, ada sel, ada format dan sebagainya. Pilih yang statistik. Pilih yang statistik. Diklik statistik. Nah, sudah. Kalau Pak Yamin kecepatan, bilang kecepatan begitu ya. Nah, di dalam kotak itu di pojok kiri atas ada tulisan C-square.
Nah, ada tulisan chi-square, itu diklik aja dicentang. Sudah dicentang. Kalau sudah dicentang, kita continue. Continue, terus langsung oke. Ya, kalau sudah dicentang tadi langsung oke. Oke, ya. Sudah. Tunggu hasilnya, loading, running. Ya, ada yang sudah keluar hasilnya ya. Oke. Nah, sekarang Pak Yamin mau bertanya ini. Mau tanya Karisma. Mbak Karisma. Iya, Pak. Iya. Pertanyaan Pak Yamin. Berapa total bayi yang dilahirkan dengan status rendah dengan keadaan ibu merokok? 8, Pak. 8, oke, good. Berapa bayi yang dilahirkan normal atau tidak rendah pada status ibu tidak merokok? 14. Oke, berapa total bayi yang dilahirkan dengan ibu status merokok? 10. Oke, ya. Ya, saya anggap sudah bisa membaca data ya. Oke, sekarang perhatikan semua. Di dalam tabel itu ada namanya chi-square test. Tadi kita sudah mencentang chi-square, itu artinya kita menggunakan rumus chi-square. Chi-square itu nama orang ya, nama orang. Kalau Anda punya anak, kalau mau nanti suatu saat mau dinamakan chi-square, itu enggak apa-apa itu. Nah, itu berarti Anda cinta statistik itu ya. Nah, itu chi-square nama orang penemu rumus ya. Ini ada chi-square test, yaitu adalah pengujian chi-square. Nah, di dalam chi-square paling atas itu ada Pearson chi-square. Pearson itu nama orang lain, chi-square nama orang lain digabung ini ya. Pearson itu menemukan uji korelasi. Uji korelasi secara umum itu yang menemukan Pearson. Nah, chi-square itu menggunakan pendekatan korelasi yang data kategorik. Ya. Sehingga Pearson dan chi-square itu namanya diabadikan. Perhatikan, Pearson chi-square itu ada kolom Ashim titik sig 2-sided. Ketemu? Ya, ada Ashim sig 2-side. Nah, itu ada 0,10. Kalau dalam SPSS itu angka koma di depan itu adalah 0. Itu adalah 0,010 ya. Jadi itu ada titik 010 itu kalau dalam SPSS itu adalah di depan koma itu ada angka 0 ya. 0,010. Masih ingat di dalam matematika 0,010 itu membacanya sama dengan 0,01 ya, masih ingat 0,010 angka 0 di belakang setelah koma itu dihilangkan, berarti 0,010 itu sama dengan 0,01 ya, 0,010 sama dengan 0,01 sampai sini ya. Nah sekarang akan kita bandingkan. Ya, akan kita bandingkan, ada alfa. Dalam penelitian itu ada tingkat kesalahan. Namanya adalah alfa. Mungkin masih ingat-ingat begitu ya. Lupa-lupa ingat, alfa itu simbolnya kayak apa ya? Ya, kita menyebutnya adalah alfa, tingkat kesalahan. Di dalam ilmu sosial ekonomi, alfa yang sering digunakan adalah 5%. Ya, di dalam sosial ekonomi alfa yang digunakan adalah 5%. Kalau dalam ilmu kedokteran yang ketat, itu alfa yang digunakan itu 1%. Nanti akan Pak Yamin jelaskan. Begitu. Nah, sekarang kita sepakati secara umum, statistik sosial ekonomi menggunakan alfa 5%. Alfa 5% itu kalau didesimalkan, ya, kalau didesimalkan itu 5% itu menjadi 0,05. 5% kalau didesimalkan itu menjadi 0,05. Paham ya? Oke, nah sekarang kita bandingkan nilai Ashim sig 2-side ya, Ashim sig 2-sided itu kita singkat nilai signifikansi ya, nilai signifikansi.
kita bandingkan nilai signifikansi 0,01 dibandingkan dengan nilai alfa 5% tadi yang 0,05, itu lebih kecil apa lebih besar? Kecil. 0,1 dengan 0,05 lebih kecil apa lebih besar? Halo? Kecil. Ya, lebih kecil. Karena nilai signifikansi 0,01 lebih kecil daripada nilai alfa 5% 0,05, maka kesimpulannya tidak ada, maka kesimpulannya ya, saya ulangi, maka kesimpulannya adalah ada hubungan antara apa dan apa variabelnya tadi? Antara berat bayi lahir rendah dengan status rokok. Ya, jadi ada hubungan. Jadi kalau nilai signifikansinya lebih kecil daripada alfa, maka kesimpulannya ada hubungan antar variabel. Maka ada hubungan antar variabel. Kalau nilai signifikansinya lebih besar dari alfa, itu tidak ada hubungan. Ya, Pak Yamin ulangi sekali lagi, jika nilai asymptotic two-sided atau kita sering sebut nilai signifikansi itu lebih kecil daripada alfa, maka ada hubungan antar variabel. Variabelnya apa? Dalam kasus ini adalah variabelnya adalah berat bayi lahir dengan merokok. Maka hati-hati para ibu, calon ibu, merokok itu tidak baik ya, tidak baik untuk janin dan tentu berdampak pada banyak hal. Salah satunya hasil penelitian ini adalah berat bayi lahir itu yang dilahirkan itu adalah rendah. Begitu. Kalau rendah itu tentu ya beresiko kan begitu. Ya. Oke, itu baru variabel berat bayi lahir dengan variabel status merokok. Masih ada 2 variabel lagi. Tolong peserta analis instruksi dari Pak Yamin, silahkan dianalisis variabel berat bayi lahir rendah dengan umur, dengan usia ibu melahirkan. 2 menit dari sekarang. Sudah, Pak. Halo Dini. Dini. Rajendra tadi udah katanya, Pak. Ya, Dini sudah? Adelavina. Iya, Pak. Oke. Mbak, pertanyaan Pak Yamin. Berapa bayi yang dilahirkan rendah
pada usia ibu 24 tahun? 1, Pak. Oke. Berapa bayi yang dilahirkan tidak rendah pada usia ibu melahirkan 35 tahun? Ya, 1 juga, Pak. kan kelihatan dari tabel, cuma butuh cermat dan cepat begitu ya. Iya, Pak. Berapa bayi yang dilahirkan rendah pada usia ibu 10 tahun? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Itu ibu 10 tahun itu melahirkan bayi normal apa rendah itu? Tidak rendah. Apa? Tidak rendah, Pak. Jadi kalau tidak rendah kan normal ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan itu tabel C-square dibaca, Mbak. Kesimpulannya apa itu? Ya, tabel C-square ya, dibaca itu. Asimsiknya 0,6 dari alfa 0,056 ya. Alfanya berapa? Alfanya 5%. Alfa 5%. Terus gimana? berarti kesimpulannya itu Duh, kok dimatiin mic-nya? sebentar, Pak. Berarti tidak ada hubungannya, Pak, Tidak ada hubungan apa dan apa? antara asimsik sama alfa. Duh. Tidak ada hubungan antar variabel. Iya, variabel itu, Pak, maksudnya. Kok tidak ada hubungan dengan asimsi dan alfa? Ya, berarti karena nilai signifikan lebih besar daripada alfa, maka tidak ada hubungan antara variabel berat bayi lahir dengan usia atau umur ibu melahirkan. Ya, begitu ya. Nilai alfa, nilai asimsiknya berapa itu? Nilai asimsiknya 0,6 ya? 0,6. Iya, 0,6 dibanding dengan 0,05 dengan alfanya 0,05 itu kan lebih besar. Artinya tidak ada hubungan antara variabel berat bayi lahir dengan usia ibu melahirkan. Nah, masih ada satu variabel lagi. Tolong diolah kembali bagaimana hubungan antara variabel berat bayi lahir dengan tingkat pendidikan ibu melahirkan. Ya, silakan. 1 menit dari sekarang. Sudah? Ada yang sudah? Cepet kan, tinggal masukkan terus sama kayak tadi langkah-langkahnya. Itu di modul sudah ada semua ya. Di modul yang Pak Yamin kasih itu sudah ada langkah-langkahnya semua. Bapak maaf, variabelnya apa aja Pak? Tadi Dini keluar nggak ada sinyal. Berat bayi lahir dan tingkat pendidikan dengan education. Makasih Pak. Iya.
Sudah? Oke. Pertanyaan saya tujukan kepada Ahmad Rohendi. Halo Ahmad. Halo. Jangan pada live ya kalau saya tanya. Muhammad Taufikul. Muhammad Taufikul. Ayo. Atau ada yang mau bersedia untuk menjawab pertanyaan Pak Yamin? Saya, Pak. Rajendra, oke. Mas, ada berapa ibu yang melahirkan bayi rendah dengan tingkat pendidikan ibu itu lulusan SD? Ada 2, Pak. Oke, berapa bayi yang dilahirkan tidak rendah dengan tingkat pendidikan ibu SMP? Ada 5. Ada berapa total ibu yang melahirkan pada lulusan SMP? 13. Ya, 13. Ada berapa bayi yang dilahirkan normal? Normal ada 16. Ada 16. Berapa total bayi yang dilahirkan ibu lulusan SD? Ada 11. Oke, nah sekarang itu C-square test-nya dibaca, Mas. Iya, yang T-square test-nya itu asimsiknya ada 0,05, 0,058 atau 0,06 ya Pak digenepinnya. Iya, kalau mau digenepin ya 0,051 dong. Oh ya, 0,051 ya. Iya. Terus alfanya kan 5% atau sama aja kayak 0,05. Jadi itu lebih tinggi dari alfa. Tandanya itu tidak saling berhubungan, Pak. Iya, artinya apa? Tidak berhubungan. Tidak ada hubungan antara berat badan bayi lahir dengan edukasi ibunya. Iya. Ya, jadi tidak ada hubungan antara berat bayi lahir dengan tingkat pendidikan ibu melahirkan. Jadi karena nilai signifikansinya lebih besar. Sekarang begini, kalau Pak Yamin gunakan alfa 10%, perhatikan, Pak boleh nggak menggunakan alfa lebih dari 5%? Boleh. Mau alfa 5%, 6%, 7%, 10% boleh. Maksimal berapa, Pak? Maksimal 10%. Tetapi semakin kecil alfa, itu semakin akurat hasil yang didapatkan. Ya, karena itu kan kalau kesalahan itu persentasenya besar, tentu hasilnya kan kurang akurat. Ya, jadi boleh Pak kalau menggunakan alfa 10%, boleh. 1% sangat boleh. Nah, sekarang kalau kita gunakan alfa 10%, itu kalau didesimalkan jadinya berapa itu? 10% itu kalau didesimalkan berarti 0,1. Ya, 0,1. Sekarang bandingkan nilai nilai signifikan dengan nilai alfa. Nah, karena nilai signifikan 0,058 lebih kecil daripada alfa 0,1, 0,05 dengan 0,1 kan lebih kecil toh. Nah, ternyata setelah alfanya diganti 10%, itu ternyata ada hubungan antara variabel berat bayi lahir dengan tingkat pendidikan ibu. Nah, jadi ini sudah 1 jam. Bagaimana panitia? Apa mau dilanjut dengan materi yang lain atau bagaimana? Nanti kan ada ini ya Pak, ada series berikutnya. Iya. Ya, jadi nanti mungkin disambung ke series berikutnya aja kali ya Pak ya. Oh begitu. Ya, oke, sekarang Pak Yamin sebelum ditutup, Pak Yamin simpulkan kembali lagi ya. Berapa poin? Poin yang pertama adalah ini adalah sebuah studi kasus di suatu daerah X tertentu. Ini tidak bisa digeneralkan secara umum, ya. Tidak bisa digeneralkan untuk seluruh Indonesia, tidak bisa. Ini hanya bisa digeneralkan untuk daerah
atau kabupaten X, ya. Karena ini surveinya adalah survei di kabupaten X, maka kesimpulan yang kita dapatkan hari ini, apakah ada hubungan apa enggak terkait variabel A dengan variabel B, nah, itu berarti hanya untuk daerah tersebut, begitu. Yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah data itu ada dua jenis, yaitu adalah kategorik atau kualitatif, numerik atau kuantitatif. Maka penggunaannya, perlakuannya pun tentu berbeda. Kalau mau mencari korelasi untuk data kategorik atau data campuran, ada kategorik dan ada kuantitatif, maka yang paling tepat adalah menggunakan cross step. Jika datanya kuantitatif semua, maka maka untuk menganalisis korelasi, maka untuk menganalisis hubungan antar variabel korelasi, maka yang paling tepat menggunakan korelasi Pearson atau product moment. Yang berikutnya, poin berikutnya terkait alfa, tingkat kesalahan, ya, itu peneliti secara umum untuk bidang sosial ekonomi menggunakan alfa 5%. Tetapi kalau Anda mau menggunakan 10%, itu boleh-boleh saja. Tetapi semakin kecil alfa itu tentu semakin baik hasilnya karena lebih akurat. Gitu. Terus untuk kasus-kasus tertentu, nah kasus-kasus tertentu ini contoh ya, yang mungkin Pak Yamin sering bilang. Pak, saya pernah baca suatu artikel. Pak, begini. Di dalam artikel itu ternyata merokok tidak menyebabkan penyakit kelainan jantung, paru-paru, dan sebagainya. Nah, perhatikan itu, hati-hati terhadap data yang Anda baca. Karena apa? Itu tentu kalau menurut teori kesehatan ya, orang merokok tentu itu merusak kesehatan ya. Menurut teori kedokteran, orang merokok tentu berakibat banyak hal begitu. Nah, tetapi Anda membaca atau Pak Yamin pernah membaca, itu ternyata ada penelitian itu merokok tidak menyebabkan jantung dan sebagainya. Itu terus bagaimana? Sebagai seorang peneliti itu tidak terus langsung bicara, oh itu datanya ngawur, oh itu apa ya, itu salah itu, oh itu apa, enggak boleh. Sebagai seorang peneliti, maka yang perlu dicari tahu adalah bagaimana satu hal, karakter respondennya. Ya, karakter responden. Karakter responden itu terkait dengan apa? Terkait dengan letak domisili geografisnya seperti apa, jenis kelaminnya, usianya, tingkat pendidikannya, pekerjaannya, dan sebagainya. Nah, setelah diteliti terkait penelitian tadi ya, yang ada yang bilang merokok ternyata tidak menyebabkan penyakit jantung dan sebagainya. Setelah Pak Yamin teliti, ternyata penelitian itu dilakukan di daerah pegunungan dingin. Di daerah pegunungan. Artinya apa? Di desa, begitu ya, di desa. Artinya apa? Ya secara nalar jelas orang merokok tidak akan menyebabkan penyakit jantung. Karena apa? Karakteristik orang desa itu sangat sehat. Dari bangun tidur, ya, itu sudah menghirup udara segar, tidak ada polusi. Mereka berangkat ke sawah, petani, nyangkul, berkeringat. Nikotin keluar semua. Mereka beraktivitas sehat, tidak naik kendaraan tapi naik sepeda, ngontel begitu ya. Nah, inilah hati-hati setiap membaca informasi atau data apapun itu, ya. Ternyata merokok tidak menyebabkan kanker jantung sebagainya, yaitu karena respondennya yang disurvei itu ya, orangnya adalah orang yang yang punya pola hidup sehat. Lingkungan mendukung, hijau, oksigen, dan orang desa kan tidak makan macam-macam, toh nggak makan junk food, nggak makan makanan yang aneh-aneh, ya.
terus dia bekerja terpapar sinar matahari. Nah, tentu ini kan sehat, maka ya jelas walaupun mau ngerokok berapa bungkus pun tidak akan berdampak jantung begitu ya. Nah, ini secara umum seperti itu. Jadi kadang-kadang hasil penelitian itu bertolak belakang dengan teori yang sudah mapan. Ya, seringkali hasil penelitian itu bertolak belakang dengan teori-teori yang sudah mapan. Itu jangan disalahkan teorinya. Oh, ternyata dokternya salah ya. Merokok katanya menyebabkan jantung. Ini saya baca artikel ternyata nggak menyebabkan jantung. Anda nggak bisa seperti itu. Nggak bisa menjustifikasi dokternya yang salah atau teori kesehatannya yang salah ataupun menyalahkan hasil penelitiannya. Tetapi sebagai seorang peneliti tadi ya, kita harus jeli. Yang kita lihat adalah karakteristik responden. Anda mensurvei elektabilitas Jokowi 100%. Ya iyalah, survei Anda di Kota Solo, di Boyolali itu kan kalau di Jawa Tengah itu adalah kandang banteng. Ya, ini berarti kan responden itu perlu diteliti. Maka penelitian yang bagus itu adalah yang mewakili populasi. Kalau itu terkait dengan penelitian elektabilitas calon, tentu populasi sampel yang diambil dari populasi tentu harus mencakup semua. Jangan sampai hanya misalkan tadi ya hanya Solo saja, itu kan kalau itu nanti ya 100% milih Jokowi kan begitu. Ini contoh. Ini pernah nih ada anekdot begitu ya. Ada guyonan begitu ya. Nah, saya pernah itu membaca sebuah survei. Ternyata tidak hanya Jokowi yang mendapatkan elektabilitas 100%. Ternyata Prabowo pun pada waktu itu ada share begitu ya. Prabowo mendapatkan survei elektabilitas 99%. Wah, apakah Anda langsung percaya? Ya jangan. Ternyata Prabowo elektabilitasnya tinggi. Ternyata setelah diselidiki angka 99% itu muncul dari mana? Ya iyalah, surveinya diadakan di kantor DPP Gerindra ternyata. Yang ditanya orang-orang Gerindra. Cuma satu yang nggak milih Prabowo itu adalah tukang nasi goreng yang jual di depan kantor Gerindra. Ditanya milih siapa Pak? Milih Jokowi, ya begitu. Nah, jadi hati-hati. Jadi hati-hati ya terhadap hasil survei. Hasil survei itu ya ini kebetulan habis Pilpres Amerika ya, entah itu kita tidak ngomong apakah Pilpres Amerika itu berdampak terhadap kemajuan Indonesia atau menguntungkan Indonesia apa tidak, kita nggak ngomong itu. Yang kita bicarakan adalah begini, karena kita menyambung survei ya begitu. Jadi begini, di negara-negara maju ya, di negara-negara maju tugas dari lembaga survei itu sangat jelas. Dia hanya melaksanakan tupoksi survei. Ya, dia hanya melaksanakan tupoksi survei. Berbeda dengan Indonesia. Ya, di Indonesia ini lembaga surveinya itu adalah berkelamin ganda. Karena apa? Ya, satu sisi lembaga survei itu melaksanakan survei, satu sisi dia sebagai konsultan pemenangan. Ini tidak benar ini. Kalau di Amerika, perhatikan itu Amerika, semua lembaga survei itu memenangkan Joe Biden. Sampai hari H pun, week count pun masih memenangkan Joe Biden. Artinya apa? Mereka sangat independensi, memiliki independensi yang kuat. Nggak peduli itu mau incumbent, mau pemerintah yang sedang berkuasa, atau siapapun itu. Tidak ada urusannya, tidak ada tendensius apapun. Lembaga survei bekerja secara profesional. Enggak mentang-mentang Trump itu adalah incumbent, maka lembaga survei sungkan. Tidak ada seperti itu. Nah, di luar negeri, di negara-negara maju, itu lembaga survei memiliki peran mandiri. Ya, sedangkan konsultan politik itu berdiri sendiri. Konsultan politik ya tugasnya memenangkan calonnya. Ya, setelah tahu hasil survei dari lembaga kredibel, tentu konsultan politik akan bekerja semaksimal mungkin untuk mengatur strategi memenangkan memenangkan
pasangan calon yang didukung. Jadi hal yang berbeda. Kalau lembaga survei dia sangat independen, berdiri sendiri. Nah, kalau konsultan, ya konsultan terbuka. Orang yang berdiri di balik calon itu pun terbuka, sangat terbuka. Kalau di sini kan masih remang-remang ya. Karena apa? Mereka ya lembaga survei, ya konsultan politik, tidak jelas. Ya, begitu. Nah, ini adalah kasus ya. Kalau di Indonesia itu, kalau mencari lembaga survei yang benar-benar independen, jawabannya tidak ada itu. Ya, kalau mau buka-bukaan, uang dari mana mereka itu melaksanakan survei untuk menghidupi mereka? Ya, tentunya kan dari pemilik modal kan, begitu. Pemilik modal itu siapa? Yang mendukung calon, entah itu yang incumbent ataupun yang lawan, begitu. Jadi ini kondisi lembaga survei begitu ya. Tidak ada lembaga survei yang independen di Indonesia, maksud saya ya. Pasti ada kepentingan muatan syarat akan politik, begitu. Tapi kalau di luar negeri, lembaga survei itu lembaga survei, hasilnya sangat jelas, terukur. Ini loh respondennya ini. Jangan sampai kayak di Indonesia tadi, lembaga survei melaksanakan survei supaya calonnya menang, surveinya dilaksanakan di kantor sendiri. Pokoknya survei ini laksanakan di kantor sini yuk, ben 100%, atau dilaksanakan di kantong-kantong suara-suara partai atau kantong-kantong calon. Ya kalau seperti itu ya tidak fair, begitu ya. Ya, ini contoh. Saya rasa demikian. Ini sekedar apa ya? Kalau membaca sebuah hasil survei harus diteliti dulu. Ya, jangan digeneralisir. Ya, seperti itu kayak tadi ya. Mentang-mentang pernah membaca artikel merokok tidak menyebabkan jantung, terus Anda terus berpegang itu. Cerita ke teman-teman, aku pernah baca kok itu loh kemarin tuh ada yang merokok nggak nyebabin jantung. Tadi setelah Pak Yamin jelaskan Anda kan paham toh, oh ternyata survei itu karakteristik respondennya itu ada pada masyarakat desa. Ya jelas orang desa itu kan jarang kena jantung, hidupnya sehat kok. Begitu. Nah, pokoknya Anda harus kritis terkait dengan hasil-hasil survei. Ya, saya rasa demikian pertemuan hari ini. Terima kasih. Hari ini kita sudah bahas tentang korelasi dan data yang saya kasih ke Anda itu adalah data hasil survei juga. Anda jangan generalisir. Tadi misalkan ya, itu berat bayi lahir itu yang rendah dan normal itu nggak ada kaitannya dengan tingkat pendidikan ibu, begitu ya. Ya kalau kita mau berbicara teori kesehatan, pasti ada ibu yang punya pendidikan tinggi, tentunya dia bisa merawat, dia bisa mengedukasi diri sendiri, bisa sehingga bayi yang dilahirkan tentu memiliki berat normal. Tapi kalau dalam penelitian tadi, ternyata tidak ada kaitannya ya, antara bayi yang lahir rendah dengan tingkat pendidikan ibu. Sekali lagi, lihat karakteristik respondennya. Ya, saya rasa demikian. Terima kasih panitia, peserta. Kita akan sambung di lain kesempatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yamin. Iya. Mohon maaf ini Pak, mau dilanjut sesi tanya jawab atau nanti di series berikutnya? Boleh, mau sekarang atau di series berikutnya, yang kedua boleh. Oh ya. Silakan diputuskan. Kenapa? Silakan diputuskan, mau dilanjut besok juga nggak apa-apa, sesi selanjutnya. Pak, dilanjut sesi berikutnya aja ya Pak, biar lebih enak. Iya. Ada Pak Yamin yang telah memberikan materi yang luar biasa ini. Jadi kita bertemu lagi di series kedua. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya nanti di series 2. Terima kasih kepada semuanya yang telah berpartisipasi mengikuti acara pelatihan SPSS series pertama ini. Bila banyak kesalahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih kakak.